di Singapore General Hospital. Sekiranya nanti ada pertanyaan di akhir presentasi akan diberikan waktu atau misalnya ada pertanyaan in between presentasi boleh diketik di chat box. Saya mulai ya. Ini barcode-nya yang tadi. Nanti setelah selesai presentasi, kalau ada yang belum sempat scan, nanti akan saya tampilkan lagi di layar. Atau boleh masukkan email Bapak Ibu sekalian di kolom chat box. Nanti untuk kami simpan datanya dan akan kami kirimkan melalui email. Oke, yang pertama adalah membuat temu janji dengan dokter di Singapore General Hospital. Nah, banyak yang tidak tahu gimana caranya karena kan dokternya juga banyak atau mungkin kontak numbernya juga banyak yang didapatkan di website. Intinya adalah menghubungi Patient Liaison Service di mana kami akan menjawab semua pertanyaan atau bookingan yang masuk melalui email dengan memberikan informasi mengenai keadaan pasien, diagnosa, deskripsi kondisi atau simptomnya pasien. Kirimkan data-data tersebut melalui email ke kami atau bisa juga lewat WhatsApp. Tapi lebih dianjurkan melalui email karena dengan adanya informasi medical report atau semua data-data medical itu lebih gampang di-track, lebih gampang juga dibaca oleh tim kami. Yang kedua adalah untuk registrasi kami membutuhkan nama lengkap sesuai dengan paspor, tanggal lahir, alamat rumah, dan alamat email, juga kontak number. Walaupun itu nomor telepon di Indonesia nggak apa-apa, tapi kalau memang dikasihnya itu nomor telepon handphone, boleh juga dimasukkan nomor telepon landline, maksudnya telepon rumah. Sekiranya pas kadang-kadang tuh kita suka mendapat kendala menghubungi pasien yang mestinya sudah sampai Singapura, tentunya tidak bisa dihubungin. Jadi at least kita misalnya ada something yang urgent, kita bisa telepon ke rumah untuk minta orang yang rumah kasih tahu nomor yang bisa dihubungin dan kapan pasien akan mengunjungi Singapura. Ini penting karena apa? Karena dokter kami tidak setiap hari ada praktek. Tidak setiap hari ada di klinik. Ada hari-hari tertentu yang mungkin dialokasikan untuk di ruangan operasi atau hari-hari tertentu mereka harus kembali mengajar. Jadi estimasi kedatangan pasien akan sangat membantu kami untuk membuat appointment sesuai dengan keperluan pasien. Yang setelah itu, setelah mendapatkan slot, konfirmasi appointment akan diberikan melalui email atau bisnis WhatsApp dari PLS. Tapi biasanya lebih lewat email agar semuanya lebih jelas dan gampang di-track. Nah, setelah konsultasi dengan dokter di klinik, pasien diharapkan membawa paspor untuk verifikasi identitas waktu mendaftar di klinik. Nah, pada saat konsultasi diharap diingat bahwa pasien sebelumnya di Indonesia sudah melakukan tes atau sudah mendapat rujukan atau dari Indonesia, bahwa hanya dilihat data yang ada sudah cukup, biasanya menyuruh tes ulang. Tapi itu semuanya ini berdasarkan dari penilaian dokter apakah hasilnya kualitas dari mungkin scan-nya cukup jelas atau tidak untuk dipakai. Kalau misalnya memang perlu baru akan di order lagi tes lanjutan. Terus yang kedua adalah untuk meminta dokter untuk mengisi surat keterangan dokter ini biasanya untuk pasien yang mau ada pre and post. Kalau insurance itu kan ada pre and post coverage. Nah, kalau misalnya untuk konsultasi, form yang harus diisi oleh dokter bisa dibawa langsung oleh pasien ke dalam ruangan klinik, tapi tentunya dengan terlebih dahulu mengisi
data-data pribadi seperti nomor registrasi pasien, nama pasien, tanggal lahir, data-data pribadi tersebut. Nomor registrasi pasien itu sangat penting diisi di form insurance karena apa? Karena banyak yang misalnya dokter dikasih form kosong, dia bilang oke nanti balik ya, misalnya 15 menit lagi untuk isi. Tapi dia nanti nggak tahu referensinya pasien yang mana. Jadi jangan dokter itu dikasih form kosong. Sangat penting memasukkan nomor registration pasien dan nama biar tidak terjadi salah data karena dia harus retrieve data dari komputer untuk dimasukkan di form itu. Nah, sekiranya dokter itu sibuk dan tidak bisa mengisi form, cara lainnya adalah melalui medical report office yang melalui medical report office akan ada tindakan, PLS akan membantu mengisi pre-authorization form tersebut dengan secara cuma-cuma. Jadi untuk lebih jelasnya ya, konsultasi untuk pre, habis itu sekiranya ada tindakan akan ada post konsultasi. Nah, yang berbayar sekiranya dokter tidak bisa mengisi adalah yang di tengah-tengah adalah untuk tindakan untuk mendapatkan LOG itu akan dibantu oleh kita Patient Liaison Service dan itu tidak dipungut biaya. Apa yang ke poin keempat yang diingat adalah apabila melakukan investigasi di rumah di SGH, tolong meminta salinan hasil pemeriksaan pada saat konsultasi. Ini artinya apa? Misalnya pas setelah konsultasi dokter bilang, "Oh, kamu pergi X-ray sekali lagi." Nah, X-ray itu eh, pas X-ray itu dilakukan, kita tidak lagi memberikan pasien itu dalam bentuk film, tapi berupa CD atau USB. Yang harus diingat adalah bilang ke radiologinya bahwa pasien mau menyimpan imagesnya dan itu akan dikasih secara cuma-cuma tapi harus ditunggu sekitar 30 menit untuk pasien kembali mendapatkan USB atau CD-nya. Nah, setelah email selesai akan ada review consultation. Review consultation ini membahas hasil tes yang dilakukan tadi dan itu akan ada berupa laporan seperti di kertas, seperti report. Nah, untuk mendapatkan report itu yang punya hak adalah pasien dan yang bisa punya akses untuk mendapatkan hasil itu adalah dokter. Jadi, ketika pasien melakukan review consultation dengan dokter, harap diingat untuk minta laporan itu ke dokter langsung. Dan itu dia bisa tinggal di print dan langsung dikasih ke pasien. Karena di Singapore General Hospital, private dan confidential ini protection data protection sangat ketat. Jadi yang punya hak untuk minta data-data tersebut adalah pasien sendiri dan yang punya akses hanya dokter. Nah, setelah melakukan pembayaran atau konsultasi di klinik, harap menyimpan teks invoice karena rumah sakit hanya dapat mengeluarkan satu kopi original saja. Kopi berikutnya akan memiliki tanda reprint. Jadi, kalau boleh saya anjurkan adalah waktu pembayaran dilakukan di klinik, eh, kopi yang pertama yang dikasihkan itu akan berupa teks invoice finalized dan itu disimpan baik-baik. Kalau misalnya hilang, pas dia mau print sekali lagi, akan terjadi adanya tax invoice reprint. Kalau saya boleh kasih contoh, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Seperti ini. Nggak bisa ya? Nggak bisa kelihatan. Oke, nanti deh. Mungkin pas di slide kita ini. Kita kirimin email contohnya biar lebih jelas ya. Oke, berikutnya adalah apabila dianjurkan untuk tindakan atau operasi setelah konsultasi.
Nah, producer listing. Em, yang perlu diingat di sini adalah waktu prosedur listing, konfirmasi tanggal tindakan atau operasi, em, estimasi biaya operasi, care cost form, dan konfirmasi tanggal untuk pre-admission testing. Maksudnya apa? Jadi ada 3 hal yang perlu diingat setelah keluar dari rumah sakit dan setelah keluar dari klinik, sekiranya dokter bilang, oke, kita akan melakukan operasi ya. Yang perlu diingat adalah setiap kali akan adanya operasi, sebelum operasi itu pasti ada yang namanya pre-admission testing. Pre-admission testing ini adalah tes di mana untuk mengecek apakah pasien itu dalam kondisi badan yang prima untuk melakukan operasi. Biasanya eh, tes ini bisa dilakukan dalam waktu kurang lebih 8 minggu sebelum operasi. Jadi setelah dijadwalkan tanggal operasi dengan dokter, akan diberikan estimasi biaya, yaitu dalam bentuk care cost form. Jadi sudah tahu ada biayanya, sudah tahu ada tanggalnya, tanggal tindakannya, dan tanggal pre-admission testing ini. Tanggal pre-admission testing ini bisa dilakukan mungkin kalau misalnya tidak mau bolak-balik, bisa mungkin 1-2 hari setelah konsultasi kalau misalnya ada slot, atau bisa juga dilakukan H-2 sebelum tanggal eh, jadwal operasi. Jadi ada 1 hari yang ada satu kedatangan yang harus dilakukan sebelum operasi, yaitu untuk melakukan pre-admission testing. Ini harus, karena kalau tidak dilakukan pre-admission testing, eh, waktu kan dokter anestesi, juga dicek jantungnya, juga dicek lab testnya. Seperti saya mau bagi ke pengalaman, ada waktu itu pasien hari ini lihat dokter, terus dokter bilang oke, kita bisa 3 hari lagi operasi lutut. Nah, pas kebetulan hari yang sama pasien bisa melakukan pre-admission testing. Setelah dilakukan pre-admission testing, hasilnya besok keluar, ternyata pasiennya gula darahnya tinggi. Yang ada adalah eh, tindakan yang tadinya mestinya dilakukan 3 hari lagi itu batal karena dokter merujuk dia untuk ke dokter spesialis diabetes untuk menurunkan gula darahnya dulu karena untuk mengurangi kemungkinan komplikasi. Jadi ini penting. Kalau misalnya pre-admission testingnya hasilnya tidak bagus, ada kemungkinan procedure juga batal atau di reschedule. Nah, setelah itu, setelah semua yang part nomor 1 ini selesai, procedure listing ini adalah pengajuan proses preotorisasi apabila ingin menggunakan cashless service. Kami dari PLS sangat-sangat eh, menganjurkan untuk para agent memberitahu ke klien karena kita memang ada kerjasama dengan Prudential untuk cashless, sangatlah eh, ada baiknya dipakai apa fasilitas ini untuk menghindari em, apa ya kesulitan reimburse. Jadi ini yang perlu dijelaskan oleh agent, dan waktu yang dibutuhkan untuk proses mendapatkan cashless ini adalah 3 sampai 5 hari kerja tergantung dari data yang dibutuhkan oleh asuransi. Eh, Caranya adalah gimana kalau misalnya sudah akan diadakan ini ya di kolom pertama ini, misalnya kita bilang tanggal 10 Juli akan diadakan tindakan misalnya. Nah, waktu pasien ketemu dengan dokter misalnya hari ini kan tanggal berapa ya? Hari ini tanggal berapa sih, Oli? 19 Juni, sudah boleh diurus. Caranya gimana? Tanggal 19 Juni setelah mendapatkan semua data, tanggal operasi kapan, care cost-nya kapan, tanggal pre-admission-nya kapan, langsung boleh ke kantor PLS untuk mengajukan pre-otorisasi. Nah, juga dengan memberikan nomor polis pasien. Nah, form yang pre-authorization ini akan kita ajukan ke dokter yang bersangkutan untuk diisi. Setelah dokternya selesai mengisi, PLS akan masukkan submit dokumen ke PMN. Dan apa form
pre-authorization form ini dan care cost form yang dikirim dari PLS ke PMN ini tidak berbayar. Tapi di saat yang bersama ini ya, tunggu sebentar. Oke. Jadi pada saat admisi apabila LOG surat jaminan dikeluarkan oleh pihak asuransi, pasien tidak perlu membayar deposit apabila biaya jaminan mencukupi estimasi biaya yang diminta dan tidak ada exclusion yang harus dibayar oleh pasien di muka. Jadi setiap pasien itu kan biasanya punya produk beda-beda. Ada yang memang ada full coverage, ada yang mungkin 30% atau mungkin ada ekses yang harus dibayar. Nah, hal-hal yang seperti ini akan baru kelihatan setelah selesai pengurusan LOG. Nanti dari pihak PMN akan apa di LOG-nya itu ada tulisannya, ada peraturannya apa yang di cover, apa yang enggak, apakah itu full coverage atau tidak. Nah, kalau misalnya LOG ini sudah keluar sebelum tanggal tindakan, artinya adalah pada saat discharge tidak perlu lagi menunggu final bill karena urusan billing akan menjadi tanggungan akan ada akan menjadi responsibility antara insurance dan SGH. Jadi pasien sudah bisa pulang dengan tenang karena urusan uang-uangnya itu, bil-bilnya itu akan dihandle direct dari insurance. Jadi tidak perlu lagi menunggu final bill yang untuk diberikan oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit dan asuransi akan berhubungan langsung untuk masalah pembayaran. Dan yang perlu diingat dari pihak pasien adalah waktu sebelum di discharge dikumpulkan data seperti discharge summary atau obat-obatan yang diperlukan dan informasi untuk review dengan dokter di klinik apabila ada. Dan yang satu lagi adalah mengingatkan pasien untuk mengirim discharge summary ke PMN atau ke agen asuransi masing-masing. Care cost form itu seperti apa sih? Nah, care cost form itu bentuknya seperti ini. Di sini akan ada nama pasien, nomor registrasi pasien, tanggal admisi, tanggal tindakan, departemennya apa, dan ini plan procedures-nya apa. Dan ini kalau di sini inpatient, ini untuk stay-nya 4 hari. Dan yang harus diingat, waktu di klinik, dengan diskusi dengan dokter, dokter pasti akan tanya, oh oke, kamu mau ward-nya apa? Yang kelas A1 ini untuk pasien asing di Singapore General Hospital hanya pilihannya cuma 2 macam. Adalah A1 dengan kamar sendiri atau B. B1 itu langsung up to 5. Jadi nggak ada yang 2 kamar. Jadi pilihannya cuma langsung 1 atau 2 langsung berlima. Dan ini harap diingat bahwa kami operasi kalau di rumah sakit itu bukan seperti hotel. Jadi gini, pasien bisa punya preference di ruang kelas 1. Tapi setelah tindakan mungkin pas hari itu penuh yang kelas 1-nya. Maksudnya yang sendirinya itu penuh. Jadi untuk sementara waktu dimasukkan dulu di kamar yang ada, yaitu pilihannya up to 5 people. Tapi seperti contohnya hari kedua mungkin sudah ada ruangan yang untuk. Jadi karena kan kadang kan pasien suka bilang, oh tapi kan saya dari awal sudah bilang jauh-jauh hari. Tapi cara kerja rumah sakit itu misalnya hari ini pasiennya mestinya pulang, tahu-taunya pasiennya demam, jadi kan dia nggak bisa pulang kan. Nah karena itu makanya kita tidak bisa 100% janji pasti ada. Cara kerja hospital dan hotel itu sangat berbeda. Karena tergantung dari keadaan pasien. Kalau sudah layak untuk pulang, baru dokter bilang boleh pulang. Nggak bisa karena sudah waktunya pulang harus pulang, walaupun misalnya dia demam kan. Nah, terus kita lanjut ya. Nah, ini indikasi lama waktu yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya di sini inpatient, berarti kan dia nginep lebih dari 24 jam.
Dan di sini ada berapa harinya. Dan ini tipe wordnya. Ini estimasinya, jadi biayanya seperti ini. Biasanya untuk PLS kami selalu memakai permohonan pre-authorization formnya itu biasanya kita pakainya yang paling tinggi untuk memudahkan pasien. Sekiranya, nah ini pilihan kamarnya yang ada. Untuk pasien non-resident hanya dua, yaitu A1 atau B1. A1 ini single bedded dan ini B1 up to 5. Jadi kadang bisa mungkin 4, bisa 3, ya tergantung hari itu gimana. Tapi nggak sendiri. Nah, yang berikut adalah, ini bisa di-scan kalau mau lihat virtual tour-nya. Oke, saya lanjut ya. Nah, tim mana yang harus dihubungi untuk proses cashless di Singapore General Hospital? Pro Medical Network atau Global Excel? Jawabannya adalah semua formulir pre-admission untuk perawatan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu kan selalu pakainya Global Access, tapi dengan SGH alurnya kita pakai formnya adalah ini Prudential Network. Seperti yang ada di formnya Prudential, alur ini. Jadi untuk SGH, KK Women and Children's Hospital, Sengkang General Hospital, kami pakai formnya dengan Prudential Letterhead. Karena kita memang ada direct kerjasama dengan Prudential. Jadi bukan Global Excel ya, pakai formnya yang ada Prudential untuk rumah sakit SingHealth, under SingHealth. Dan ini alurnya bisa dilihat di Prudential ini di linknya. Alur perawatan rawat inap di rumah sakit grup SingHealth. Ini bisa dibaca pelan-pelan, kurang lebih seperti apa yang telah saya jelaskan barusan. Informasi ini bisa ada di Prudential website juga kok. Ini di sini linknya. Saya lanjut ya. Oke. Ini formnya. Pre-authorization form untuk procedures, untuk tindakan. Ini yang kita biasa hari-hari patient liaison isi untuk membantu pasien untuk mendapatkan LOG. Adalah seperti ini. Pengisian pre-authorization form akan dibantu oleh tim PLS. Tim PLS akan berkomunikasi langsung dengan tim PMN untuk pengajuan pre-authorization form. SGH akan menggunakan pre-authorization form dari Prudential seperti ini. Bukan yang ada logo Global Excel-nya. Ini tolong diingat karena belakangan masih ada agent yang membekali pasiennya dengan form yang salah. Karena kalau dengan form yang salah, yang ada buang-buang waktu. Karena secara normal aja kan kita butuh 3 sampai 5 hari kerja. Kalau sampai salah form, nanti dokternya juga mesti isi formnya lagi. Jadi menghambat proses pengurusan LOG. Nah, yang kedua adalah ini surat keterangan dokter. Form ini yang tadi saya bilang, pasien harus dibekali dengan ini. Tujuannya untuk reimburse pre and post consultation. Dan ini yang data pribadi yang saya bilang kalau bisa pasien isi sendiri dan harap meminta dokter untuk mengisi pada saat konsultasi. Dan ini data pribadinya. Apabila dokter tidak bersedia mengisi ini di klinik dan dia merujuk pasien untuk ke MRO, akan dikenakan biaya. Dan pasien harus mengirimkan SKD yang sudah diisi langsung ke agen atau Prudential. Jadi harap diingat bahwa Patient Liaison Service memberikan
servis secara cuma-cuma untuk mendapatkan LOG, untuk mendapatkan letter of guarantee. Dan yang ini adalah dua form yang akan PLS dari pihak PLS isi dan dimasukkan kita submit ke PMN Line. Dan dari pihak pasien yang perlu dilakukan pasien atau agen adalah mengsubmit memasukkan data-data ini seperti kartu peserta asuransi, kopi paspor, sama kopi entry stamp, formulir surat pernyataan, dokumen ASI penunjang atau dokumen penunjang medis selama rawat inap di rumah sakit Singa Group dan discharge summary. Ini yang harus dilakukan sendiri oleh pasien atau agen dari pihak PLS submit dua dokumen ini. Tujuannya kenapa? Kita sama-sama. Jadi gini, PLS pasien prudensial kan juga banyak. Jadi kita dari pihak SGH juga mau memastikan bahwa dari PMN Line tim mereka juga aware akan adanya tindakan yang akan dilakukan pasien. Jadi dari pasien masukin data ke sini ke Prudential, dari si SGH juga masukkan Prudential. Jadi mereka saling tanggap. Jadi biar responnya lebih cepat dan biar semua datanya lengkap. Jadi lebih memperlancar proses mendapatkan LOG. Nah, setelah selesai semua, surat pre-authorization request disetujui oleh Prudential. Seperti ini bentuknya. Akan ada datanya, admissionnya tanggal berapa, data-data pasien, terus jumlah yang dijamin itu berapa. Di bawah sini biasanya akan ada clause, ada jumlahnya. Biasanya kalau misalnya full coverage, biasanya sepenuh seperti apa yang kita minta yang tertera di care cost form. Tapi kalau misalnya akan ada deduction, deductible atau apa juga adanya di sini. Prudential mengeluarkan surat jaminan, LOG keluar, dikirim balik ke tim PLS, dan pasien membawa kopi LOG pada saat admission apabila biaya yang ditanggung mencukupi estimasi biaya tindakan. Pasien tidak perlu membayar deposit ke SGH. Jadi ini yang perlu ditekankan ke pasien. Kalau misalnya LOG-nya sudah beres, jauh-jauh hari diurus, pasien juga lebih tenang. Setelah tindakan selesai, pasien bisa pulang untuk recovery dengan tenang tanpa harus pusing dengan segala dokumen-dokumen yang perlu dikumpulkan untuk reimbursement. Nah, ini ya di sini ini kurang lebih kita zoom di sini biar kelihatan angkanya berapa yang ditulis apa. Karena di sini akan tertera, jadi semua yang ada di care cost form itu harus sama dengan apa yang kita masukkan di pre-authorization form. Makanya kita tidak menganjurkan pasien bolak-balik ganti schedule tindakan. Karena apa? Setiap kali dia ganti tanggal tuh nanti ininya kita masih pengurusan paperworknya ini diurus lagi. Karena di sini harus semuanya datanya itu sesuai admissionnya tanggal berapa di care cost form di surat LOG-nya juga sama. Kalau misalnya dia awalnya tindakannya itu tanggal berapa ganti-ganti terus takutnya ada human error-nya tambah banyak ini. Ini harus benar-benar diteliti. Nah, habis itu nah, pasien harus membayar ke SGH di muka apabila ada selisih biaya yang ditanggung dan estimasi biaya tindakan atau apabila ada biaya deductible atau exclusion yang harus ditanggung pasien. Ini sekiranya tidak full coverage ya. Oke. Surat jaminan akhir atau final letter of guarantee, pasien keluar dari SGH setelah discharge tidak perlu menunggu final bill atau melakukan pembayaran ke SGH. Yang harus dilakukan pasien adalah pasien harus mengirimkan discharge summary ke tim PMN. Nah, ini seperti final letter guarantee-nya itu di sini. Nanti akan kelihatan di sini apakah ada ekses yang harus dibayar atau tidak. Setelah
final bill and discharge summary review, Prudential akan menerbitkan final guarantee letter dengan nominal akhir yang akan ditanggung oleh Prudential dan dibayar ke SGH. Dan ini pada dasarnya the end of the whole process of ini ya, dari pasien journey, dari mulai konsultasi, dari konsultasi pertama, mungkin tes-tes, habis itu ada tindakan, habis itu review, sampai semuanya selesai, sampai pasien discharge. Apabila ada selisih biaya yang ditanggung, pihak Prudential dan SGH akan meminta pembayaran dari pasien untuk biaya tersebut. Ini nanti pasien yang akan dihubungi baik dari SGH atau Prudential, misalnya ada sisa bayar yang harus ditanggung pasien. Nggak usah khawatir, kadang-kadang kan pasien ini suka bilang, oh saya nanti jadinya ada utang. Nggak apa-apa, nanti aja pas udah balik. Atau kalau misalnya mau bayar, kita juga terima bayar online, lewat transfer bisa. Misalnya kan bilang, oh misalnya seperti yang contoh ini, bayarnya cuma tinggal sisanya mungkin $22, sedikit sekali, tapi mungkin uang transfernya nanti jadi lebih banyak. Nggak apa-apa, nanti pas datang lagi ke SGH bisa bayar. Kan bilang, tapi nanti saya nggak di blacklist sama SGH. Enggak, kita nggak segitu segitu kejamnya. Kita masih bisa terima pembayaran walaupun mungkin itu 3 bulan ke depan waktu nanti pas Bapak datang lagi review. Oke, pada dasarnya itu tunggu sebentar ya. Oke, sekarang ada pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan di chat aja ya. Apa mau dibiarin mereka sambil ngomong juga boleh kalau mau biar lebih gampang jawabnya. Silakan di-unmute kalau misalnya ada yang kurang jelas. Ada pertanyaan? Depositnya berapa? Deposit ini tergantung yang tertera di care cost form. Jadi tergantung setiap tindakan. Saya nggak bisa bilang berapa depositnya karena itu yang mengeluarkan deposit itu dari sistem. Jadi misalnya sudah di sistem keluarnya depositnya berapa ya itu yang biasanya jumlah nominal yang di paling kiri. Tadi kan saya bilang kalau kita minta pre-authorization form yang kita isi adalah dari estimasi biaya yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, kalau deposit biasanya itu dari amount yang paling rendah. Kalau memakai cash akan diberikan cashier check. Oh, oke. Tidak ada yang fix angkanya, tidak ada. Biaya transfer itu semua ditanggung pasien, Pak. Kita cuma dari pihak SGH cuma tahunya bersihnya biaya transfer, jadi kita tidak menanggung. Mau tanya, Sis. Halo. Halo. Enggak kedengeran. Halo. Enggak kedengeran ya. Halo. Ya mau tanya. Yang mau bertanya. Kalau deposit itu bisa tidak membawa cash, bisa kartu kredit. Betul. Bisa. Betul. Lalu kalau untuk pre-authorizasi, itu berapa hari harus diurus sebelum date dari operation? Kami menganjurkan untuk permintaan pre-authorizasi diajukan sedikitnya 5 hari kerja sebelum tanggal tindakan.
Oh gitu, ya. Terima Ya, karena kasih. memang memerlukan waktu untuk dokter kami memberikan input dan juga memerlukan waktu untuk tim Prudential, tim PMN untuk mereview kasusnya dan menyetujui LOG-nya itu. Iya, satu lagi. Ya, Kalau SKD, ya biasanya dokter sibuk dengan ditunggu banyak pasien ya, tidak mm-mm. sempat mengisi SKD. Mm-mm. Tapi asisten dokter mestinya bisa membantu menyiapkan itu. Sebab kalau tidak kan harus berbayar dan berbayarnya cukup lumayan. Bisa $12, bisa lebih, ya kan? Untuk minta medical record mengisi SKD itu biayanya berapa? Bisa belasan dolar kan? Halo? Iya betul Pak. Kalau untuk apabila dokter kami tidak bisa mengisi atau SKD-nya di tempat, biasanya akan dikenakan biaya. Setahu kami untuk pengisian apa namanya formulir untuk SKD. asuransi itu akan dikenakan biaya sekitar $121. Iya, $121 berarti Iya, 1,2 juta, ya iya kan? betul. Iya, Nah, cukup mahal ya. iya betul. Makanya Apakah kalau asisten dokter seperti suster nggak bisa mengisi SKD terus minta tanda tangan dokter? Nggak bisa ya? Biasanya tidak Harus bisa, dokter Pak. ya? Karena ini biasanya hanya dokter yang punya kuasa atau wewenang untuk mengisi formulirnya. Iya, supaya nggak Iya, salah. iya. Tapi biasa kami memang bilang sama pasien kalau bisa sebisa mungkin minta sama dokter. Biasa kadang-kadang ada dokter yang biasanya akan melakukannya kalau pada saat dikonsultasi di klinik langsung. Tapi kalau udah keluar Iya, dari kamar klinik ya baru itu masuk susah. lagi biasanya ya agak susah. Jadi kalau bisa catch dokternya pada saat konsultasi langsung pada saat itu sebelum keluar kamar langsung minta. Ya, bisa juga dokter yang bersangkutan yang beritikad membantu. Ya SKD-nya saya bawa pulang nanti besok kalau konsultasi lagi saya bawa untuk Anda. Boleh itu juga boleh kalau memang Nah dokter juga ada yang begitu. menawarkan Ya, begitu boleh. Nanti kita tapi ya. pasien harus diingatkan lagi untuk jangan lupa minta. Iya Iya, baik. Kalau iya. begitu ya Terima kasih Pak. Ada pertanyaan ini, Singapore General Hospital beda dengan Singapore Eye Center. Kami sama-sama under institusi SingHealth, tapi memang untuk pusat mata mereka punya building sendiri. Jadi kalau untuk saya boleh jelaskan lebih panjang sedikit, SingHealth itu seperti atap rumah, di mana pilar-pilarnya itu adalah khusus untuk mata adalah Singapore Eye Center, untuk jantung adalah National Heart Center, untuk neuro NNI, terus misalnya untuk cancer pilarnya lagi sendiri NCCS, dan kami dari pilar rumah sakit umumnya adalah SGH. Jadi sama-sama institusi dari SingHealth, tapi kalau ditanya sama tidak atau tidak, ya tidak sama karena Eye Center itu khusus untuk pusat mata. Apakah di SGH bisa ajukan pos rawat inap atau hanya rawat inap? Ini maksudnya untuk pre and post, Pak Zulianto, bisa tolong pakai voice aja kalau misalnya mau ini. Iya, selamat sore. Selamat sore, Pak. Ya, mau tanya nih, di Singapura itu dia boleh di SGS itu boleh after keluar dari rumah sakit itu boleh pakai kartu lagi atau harus rembes? Kalau misalnya kan After keluar dari rumah sakit. ya itu jadinya reimburse, Pak. Oh, berarti dia kayak Malaysia ya, dia nggak bisa Betul. itu ya. Tapi Iya, itu yang mau diisi surat dokter itu lumayan mahal loh, $120 loh. betul, Pak. Tapi kan kita harga table quote-nya nggak bisa dimahalin. Jadi makanya sebenarnya lebih transparan. Kalau di SGH, jadi untuk pre, post itu reimburse, tapi yang di tengah-tengah untuk procedures itu PLS yang akan bantu. Oke, oke. Mm-mm, Ya, ngerti. mm-mm. Oke.
Jadinya kan biar bisa tahu kan, karena Betul, ini saya lihat $120 itu 1,5 juta loh. Lumayan loh kurang lebih. betul Pak. Gitu. Heeh. Berarti jadi kalau rawat inap kayak sekarang kan kayak endoskopi sama kolonos itu kan cuma one day care. Itu bisa. Itu pakai kartu bisa ya? Kita pakai LOG Pak. Oh, berarti pakai LOG ya. Nah, Mm-mm. LOG itu apakah boleh dilakukan dulu perawatan boleh dilakukan dulu tanpa LOG atau harus tunggu LOG keluar baru dilakukan? Atau nasabah deposit aja atau gimana? Enggak. Jadi kita pernah ada satu kasus di mana eh, pasien video consult dengan dokter kami. Tentunya tidak dengan semua spesialisasi ya Pak. Nggak semua spesialis itu bisa pakai video consult dan juga tergantung dokternya. Jadi ada dokter melihat data-data yang sudah ada dan dia yakin oke, kita bisa melakukan endoskopi waktu setelah selesai em, video consultation dijadwalkan endoskopinya kapan. Terus sejak itu juga kita langsung proses pengurusan LOG. Jadi pas Oh, pasien datang, pasien tetap datang ke klinik untuk dokter verify ini pasiennya benar dengan segala ini, jadi langsung bisa melakukan endoskopi. jadi kalau misalnya nih pasien lagi gawat nih, nah sedangkan kan SGH itu lumayan, maksudnya Singapura itu kan biayanya lumayan. Kalau diminta sama HGH itu contohnya 20.000 SGD lah, Sing dollar. Tapi si pasien ini hanya punya 10.000, tetap nggak bisa dilakukan juga ya, sembari melakukan LOG. Sebetulnya gini Pak, kalau misalnya masuknya dari ENI, berarti kan dari gawat darurat. Hmm. Biasanya kami tidak menganjurkan untuk apa ya sampai selesai. Jadi biasanya kalau misalnya memang sudah taruh uang, ya udah sampai selesai taruh uang, habis itu baru nanti reimburse. Karena untuk masuk di EN ini kan kita belum tahu insurance itu akan ganti atau tidak. Kalau misalnya ada saat yang bersamaan, misalnya LOG diurus, bisa aja diurus. Dan misalnya memang keluar, Em, jadi pas pasien misalnya taruh uang 10.000 di depan deposit, LOG keluar. Akhirnya pakai nih LOG. Tapi uang yang dimasukin ini tidak bisa dikembalikan begitu aja. Tapi harus setelah semua beres dalam arti insurance, urusan SGH sudah menagih insurance dan insurance sudah bayar ke SGH, baru uang ini bisa dibalikan ke pasien. Dan ini yang kita tidak tahu berapa lama prosesnya. Oh, berarti intinya sampai PMN bayar ke SGH baru nasabah dapat refund deposit. Betul. Oh, berarti bukan hanya keluar LOC aja dia bisa dapat refund deposit nggak Karena bisa ya? awalnya sudah bayar deposit. Tapi kalau Makanya, misalnya kan namanya kan kadang kan nasabah mau cepet nih, dia dia pikirnya oh ya udah deposit saya dulu nggak apa-apa lanjutkan LOG-nya nanti gitu tetap 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 apa ya harus tunggu harus tunggu sampai PMN bayar ke SGS baru bisa refund ya begitu ya? iya. Oh Tapi lumayan makanya dong. Pak perlu ditekankan ke ke pasien. Di mana-mana tuh kita kalau mau ngambil uang orang tuh harus permisi dulu gitu. Nggak bisa melakukan tindakan dulu udahan yang ngotot minta bayar. Kalau misalnya Prudential bilang oh nggak bisa kamu ternyata begini-begini, nanti akhirnya jadi yang repot tuh agent sama PLS deh. Dikirimin email nggak berhenti. Walaupun jaminan akhir sudah keluar juga nggak bisa ambil refund. Nggak bisa. Jadi dia tetap harus sampai semuanya udah beres dulu Pak. Oh, tapi kan berarti Sampai uangnya masuk. ngerti. Berarti kan jaminan akhir itu berarti sama SGS itu bukan sesuatu yang garanti dibayar, bukan begitu ya? Garansi dalam arti dia akan mengcover sejumlah itu, tapi kan uangnya belum masuk. Iya, ngerti. Kan ada PMN dengan SGS kan ada agreement dong. Betul nggak? Betul, ada agreement, tapi kan departemennya yang menghandle finance itu dia harus memastikan ya sama lah kalau bilang Bapak itu kan dari segi paperworknya disetujui, tapi kan uangnya belum beneran masuk.
Berarti intinya harus kalau udah sempat bayar deposit harus tunggu uangnya masuk ke SGS dulu baru Betul, bisa itu ya. betul. Oke, pertanyaan saya yang tadi yang saya dicek kalau saya bayar cash ke SGS apakah saya dikasih cash boleh ya? Ditransfer biasanya, Pak. Ditransfer nggak boleh ambil cash. Coba mungkin Ibu Oli yang bisa jawab ini. Tadi kan saya lihat ada dikasih cash check ya. Cash check Ya itu betul, ya betul Pak. Jadi kalau untuk SGH apabila tergantung sebesar berapa rifatnya ya Pak. Kalau soalnya SGH sendiri tidak menyimpan uang cash yang sangat banyak. Jadi misalnya pasien pertama masukkan deposit lebih dari misalnya 50.000, ternyata akhirnya Prudential memberikan LOG-nya sebesar itu. Jadi kan kami harus mengembalikan uang pasien sebesar 50.000 kan. Kemungkinan besar SGH mungkin tidak tidak menyimpan uang sebanyak 50.000 dalam bentuk cash di SGH. Jadi biasa kami akan memberikan yang namanya cashier check. Dan cashier check bisa dibawa ke bank manapun di Singapura untuk ditukarkan dengan cash gitu. Oh, Jadi oke. ya, itu sama saya dengan cash tapi hanya tidak bisa dapat uangnya langsung dari SGH karena kami tidak menyimpan uang sebanyak Ngerti, itu ngerti. misalnya. Ngerti. Mm-mm. Berarti intinya bisa lah, bisa Bisa, ambil, bisa, bisa. betul. Karena kan lumayan loh beda kurs Betul, sampai betul. Bisa. berbulan-bulan itu lumayan loh, gitu Betul. loh. Bisa Pak. Jadi kalau misalkan ternyata depositnya mungkin di bawah $1.000, kemungkinan besar mau minta cash langsung dengan SGH mungkin bisa karena kami mungkin mempunyai cash sebesar itu untuk diberikan langsung kepada pasien. Jadi tergantung nominalnya sebenarnya. Oke. Ya. Oke. Terus mau tanya, SGH punya dokter ada buka suplemen ke pasien nggak ya? Buka suplemen maksudnya Maksudnya? bagaimana ya Pak? Maksudnya ada nggak kayak dokter sering ada sebagian dokter yang kasih bukan obat tapi dia lebih ke suplemen gitu kan itu kan otomatis Prudential sorry kan itu kan nggak ditanggung punya maksudnya Oh, vitamin maksudnya ya, vitamin atau ya suplemen ya. ya Oke. itulah. Itu sebenarnya kalau dokter kami itu semua tergantung keadaan pasien. Jadi kalau memang menurut dokter kami suplemen atau vitamin ini terbukti memang membantu perawatan pasien, kemungkinan besar dokter kami akan merekomendasikan. Tapi kalau memang something yang tidak perlu kayak misalnya kalau pasien yang punya masalah lutut kan kebanyakan harus makan glukosamin ya. Mungkin dokter kami mungkin akan memberikan suplemen ini. Tapi kalau memang tidak berhubungan langsung dengan keadaan pasien, ya biasa tidak akan direkomendasikan. Oke. Baik, berarti intinya kalau SGS ini kalau bisa jangan bayar deposit dulu, tunggu LOG keluar dulu lebih aman ya. Kalau Gitu ya. betul itu paling betul. Kalau mau yang prosesnya bersih, di mana pasien tidak tersangkut paut dengan masalah uang refund dan dikembalikan, paling bersih sebenarnya tunggu sampai LOG keluar. Oke. Mm-mm. Bu, maksudnya saya sih itu ya, kalau bisa nggak nanti mana tahu tiba-tiba pasiennya mau daftar di SGS atau apa kan, tiba-tiba nanti ada orang SGS entah susternya atau ngomong, ini PMN masih lama loh, harus nunggu loh, kan jadinya nggak enak kan image itu kan Bu. Biasanya sih gimana ya di SGS ini? Oke, Pak, ini sebenarnya ya kalau untuk di SGH semua masalah cashless itu akan di-handle sama tim kami di PLS kan. Tapi memang benar ada beberapa kasus di mana kami akan berkomunikasi dengan pasien dan agen dan juga tim PMN untuk memberitahukan waktu operasinya tinggal besok nih. Tapi sampai sekarang saya masih belum dapat LOG. Nanti kami pasti akan memberitahukan ke pasien juga karena pasien berhak tahu kalau kemungkinan besar LOG tidak keluar besok. Sehingga kemungkinan besar pasien harus bayar deposit karena untuk ini adalah protokol di rumah sakit umum Singapura ya Pak ya, nggak cuma SGH sih, mungkin di rumah sakit NUH, Tan Tock Seng yang lain juga sama. Jadi semua pasien luar negeri sebelum tindakan bisa dilakukan, sebenarnya kami harus memerlukan pasien membayar penuh deposit di depan, di muka. Jadi kalau misalnya penuh deposit di depan, tapi nih ya, ada beberapa kasus di mana kami berhubungan sangat pokoknya jadi komunikasi kami dengan agen dan juga tim PMN tuh sangat cukup
bisa dibilang cukup banyak, cukup ketat. Jadi kami pasti akan terus berkomunikasi dengan agen dan tim PMN, di mana mungkin ada kasus yang PMN memerlukan waktu lebih lama untuk mereview kasusnya, mungkin kasusnya lebih kompleks ya. Tapi mereka bisa memberikan jaminan bahwa sebentar lagi sebenarnya LOG-nya akan disetujui. Tapi karena waktunya mepet tidak sempat keluarkan secara official. Nah, biasanya untuk kasus-kasus seperti ini, kabarin kami aja, kami akan bilang dengan tim admisi kami. Jadi kami biasanya akan memberikan waktu, kantor belum buka ya, jadi LOG-nya belum keluar nih. Nah, nanti kami bisa bilangkan dengan tim admisi kami, tolong jangan minta pasien membayar dulu, biarkan pasien lakukan operasi. Nanti kami kasih waktu sampai misalnya jam 1 siang atau sampai jam 2 siang. Apabila masih belum ada LOG, baru kami akan bilang pasien tolong bayar, karena LOG-nya masih belum keluar sampai saat itu. Tapi kalau LOG-nya keluar sebelum waktu yang diminta, kami akan tetap owner gitu. Maksudnya jadi pasien bisa masuk operasi tanpa perlu bayar. Jadi ada beberapa, kami tidak terlalu strict sampai sangat-sangat strict lah, tapi jadi ada beberapa kasus yang kasus per kasus deh gitu. Jadi kita bisa lihat, bisa negosiasi, maksudnya bukan negosiasi, tapi kita juga ada apa sih namanya, keringanan, di mana kami juga akan mengerti bahwa kadang-kadang kendala mendapatkan LOG itu mungkin karena terbentur masalah waktu, mungkin pada waktu itu pas lagi liburan panjang misalnya. Jadi kami akan coba menjelaskan kepada tim admisi kami, di mana kami bisa minta tolong kasih keringanan waktu sampai jam berapa gitu misalnya. Kita tunggu sampai jam segini untuk LOG-nya keluar gitu. Bu Olivia, kalau bisa jangan keringanan waktu, keringanan persen untuk depositnya kalau boleh. Nggak, maaf Pak, ini masalahnya bukan protokol dari kami, ini protokol dari Ministry Kesehatan. Menteri Kesehatan Singapura. Mana tahu boleh depositnya cuma 80% dari bill atau 70% dari bill gitu loh. Nggak bisa Pak, karena kalau untuk pasien luar negeri kami sebenarnya tidak punya jaminan, karena pasien bisa pulang dari rumah sakit tanpa membayar apapun, dan setelah itu kami tidak tahu bagaimana mengejar pasien ini untuk minta pembayarannya, karena setelah mereka keluar dari Singapura ya sudah selesai, kami tidak bisa ngejar pasien lagi gitu loh. Tapi kalau pasien lokal, kami tahu rumahnya di mana, alamatnya di mana, jadi ada avenue untuk kami meminta balik pasien untuk membayar. Tapi kalau pasien luar negeri, begitu mereka selesai dan mereka keluar dari Singapura, ya sudah selesai. Ya, tapi kalau gitu orang loh, yang udah makanya ini orang yang udah ke protokolnya. SGS itu bukan orang sembarangan seharusnya kalau itu, karena kan pasti tahu biayanya kan lumayan loh, ya kan? Betul. Sebenarnya sih bisa dibilang dan untuk tadi kan Bapak ada ngomong tentang gawat darurat, apabila tidak mempunyai uang cukup boleh operasi apa enggak kan ya. Jadi kami sebagai rumah sakit umum di Singapura, kami juga tidak bilang, pasien ini pasien luar negeri, nggak punya deposit. Padahal waktu itu pasien mungkin memerlukan tindakan operasi yang emergency, harus pada saat itu, kalau tidak mungkin nyawanya tidak bisa terselamatkan. Biasa kami untuk masalah seperti ini, kami akan tetap memberikan treatment tanpa meminta deposit. Jadi karena kami punya mandat sebagai rumah sakit adalah treat pasien dulu sebelum memikirkan masalah finansial. Tapi untuk pre-otorisasi dan cashless service biasanya itu lebih untuk kasus-kasus yang elektif atau bukan emergency gitu Pak. Jadi kalau untuk kasus-kasus yang bukan emergency biasanya mempunyai tenggang waktu, di mana kami biasanya mempunyai waktu cukup untuk Oke. Thank you. Thank you Pak. Pak. Kita ambil pertanyaan terakhir ya dari siapa nih? Pak Rusmin? Ada siapa yang bertanya? Boleh tadi menyambung pertanyaan yang sebelum ini? Halo? Iya Pak. Begini, tadi diterangkan bahwa pasien yang emergency deposit dahulu sambil mengurus LOG. Dan setelah selesai keluar dari rumah sakit, harus menunggu sekian lama sampai SGH menerima pembayarannya penuh, baru depositnya dikembalikan. Tapi kalau selama masih dirawat itu, LOG-nya keluar, ada persetujuan dari Prudential, artinya bisa cashless,
diurus dengan PLS, itu kan depositnya bisa langsung dikembalikan ke pasien. Seperti yang tadi saya jelaskan ke Pak Zul, uang masuk itu secara kalau uangnya sudah masuk, kita harus memastikan waktu LOG itu kan hanya kertasnya, Pak. Jadi kertas jaminan dari insurance yang menyatakan bahwa pasien akan di-cover oleh asuransi sejumlah nominal yang diminta. Dan Tapi karenanya bisa cashless, gitu kan? betul. Tapi kan ini sudah kadung masuk dulu deposit. Tapi kan Ya. ini pasien bisa aja misalnya tadinya dari 2 hari, tentunya jadi 10 hari, dan itu kan mungkin angkanya bertambah terus. Nah, makanya ini ada kejadian belum lama. Jadi yang ada adalah LOG tetap jalan dipakai, tapi uang yang sudah masuk ini waktu dari awal deposit akan terus di situ setelah semua pasien discharge, setelah bill ditutup, dan setelah Prudential bayar SGH, baru uang itu bisa dikembalikan, Pak. Ini Oh, lebih begitu ke ya. administrasi, Kalau bukan namanya finance. LOG itu kan artinya When I meskipun find myself secara medis perlu 2 hari down, lagi, itu tetap di-cover kan oleh kerjasama antara Prudential dengan SGH. Karena sebetulnya LOG ini untuk plan procedures, Pak. Jadi memang tindakan yang sudah direncanakan. Jadi bukan yang keadaan hidup dan mati. Beda. Jadi kalau misalnya LOG ini untuk plan procedures. Untuk tindakan yang memang sudah direncanakan di awal. Walaupun ada kerjasama cashless dengan LOG itu ya. Betul. Kalau Baik. misalnya semuanya bisa begitu, Pak, semuanya nanti langsung masuk ke ENI, Pak. Saya langsung terbang ke Singapura, masuk ke gawat darurat SGH. Jadi memang LOG itu lebih untuk plan procedures yang secara, kalau untuk yang procedures yang sederhana mungkin 3-5 hari kerja diproses. Tapi Iya, tergantung keadaan pasien, karena kadang-kadang pasien mungkin sudah punya ada riwayat penyakit yang terdahulu. Jadi dari pihak asuransi pun kadang-kadang sudah kita kasih datanya, oh mereka minta lagi data-data yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi itu yang kadang-kadang bisa di luar perakiraan kita. Yang tadinya kita estimasi biasanya 3-5 hari kerja cukup, ini mungkin bisa jadi lebih panjang. Jadi makanya ya maaf, sangat-sangat menurut pemikiran saya pribadi, kalau LOG sudah disetujui oleh Prudential, artinya Prudential tim medisnya sudah mengevaluasi tuntas bahwa ini bisa di-cover dengan cashless. Harusnya kan begitu. Tapi Dan ada kejadian begini sih Pak, kalau mungkin ya, LOG itu keluar pada hari yang sama waktu admission, jadi kita pernah ada satu kasus admisi hari ini, LOG belum, tapi masih nyangkut, tapi kita telepon PMN. Sedangkan orang dari bagian admission sudah minta, saya kasih waktu ya, mestinya dia masuknya jam 8 pagi dan harus kasih uang tindakan itu jam 10. Jadi waktu itu yang ada adalah pasien memberi kartu kredit untuk deposit, tapi at the same time kita karena sudah kurang lebih tahu LOG sebenarnya tidak ada masalah, hanya mungkin karena selisih jam aja. Kita minta bagian admisi mungkin tenggang waktu sampai mungkin jam 2. Terus kita Uber ke PMN, bisa tolong nggak cepetan dikeluarin sebelum jam 2. Karena tiap hari bagian admission itu kan mereka terima uang berapa harus tutup buku. Nah, kalau misalnya pakai kredit card, misalnya ternyata LOG-nya keluar itu jam 2 siang. Jadi deposit yang pakai kredit card itu masih bisa di void karena di hari yang sama. Tapi kalau pakai kredit card, Pak, tapi kalau pakai cash atau ATM kayak gitu nggak bisa, sulit paperwork-nya. Jadi kalau untuk hari yang sama, kalau misalnya memang LOG itu yakin keluar hari itu, kita bisa minta tenggang waktu dari orang admission, minta tolong ditunggu. Soalnya pernah waktu itu ada 2 kasus kita begitu, mereka minta tolong dan orangnya cukup akomodatif. Gitu. Akhirnya deposit yang dari kredit card itu di void. Tapi kalau misalnya depositnya itu bayarnya pakai uang cash atau transfer itu sulit. Ya, jelas ya Pak ya. ya, Oke, terima kasih untuk Bu. hari ini saya rasa ini udah 6:07. Cukup ya Oli? Apa mau gimana? Apa satu lagi pertanyaan? Boleh.
Ada Ini ya, satu lagi yang terakhir ya. terakhir. Parkway Mount E tidak termasuk rumah sakit kerjasama kalau nggak salah ya. Priority Hospital. Oke, SGH dengan Prudential sudah punya kerjasama dan kita sangat bangga ya sebagai salah satu rumah sakit rujukan yang punya direct billing dengan Prudential. Jadi dengan adanya fasilitas yang kita miliki dengan Prudential ini cashless untuk para klien nasabah Prudential. Kita harap ke depannya kita bisa lebih banyak referral dari Prudential agent juga dengan lebih 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 kenal SGH lebih baik gitu. Jadi kalau orang ke Singapura bukan cuma taunya Singapore Airlines aja, tapi untuk healthcare provider SGH bisa jadi salah satu pilihan pasien. Untuk kayaknya udah ya Wali ya. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semua partisipan. Terima kasih untuk waktunya. Kalau Kalau ada pertanyaan pertanyaan, lanjut, boleh menghubungi kami lagi. Wah, sudah dapat kontak informasi kami kan sebelumnya di presentasi slide-nya. Nanti bagi yang sudah mengirimkan email address-nya, kami akan kirimkan copy slide-nya ya. nah ini alamat kami, details kami, kontak details kami boleh di-scan, boleh difoto dan disimpan di handphone. Dan ini lokasi kantor kami. Kami ada di SGH blok 6, blok 7, di antara blok 6 dan 7, level 1. Jadi untuk misalnya para prudential agent mengirimkan pasiennya ke SGH, boleh dikasih tahu ke pasiennya sekiranya pas sudah sampai di SGH, nggak tahu mau kemana, mau minta bantuan atau ada yang nggak jelas, feel free to drop by to our office. Kita tutup kita buka dari jam 9 sampai jam 5. Terus kalau misalnya ada yang pas datang dari airport langsung ke SGH, bisa dititipkan koper kecilnya di PLS. Jangan bawa koper besar ya, kita nggak punya tempat kalau untuk koper besar. Kalau yang kecil-kecil masih muat. Kita tutup jam 5. Oke, ada 3 orang Indonesia di PLS. Saya Yeni yang barusan berbicara di belakang saya ada Ibu Olivia dan satu lagi Ibu Yulia. Ini social media link kami. Secara berkala kami akan mengadakan webinar secara gratis dengan topik yang berbeda yang dipandu oleh spesialis-spesialis dari SGH. Dan ini sekali lagi sekiranya Bapak Ibu mau mendapatkan copy slide dari presentasi kami hari ini bisa di-scan atau email akan kami kirimkan slide-nya yang ada. Jadi untuk referensi ke depan. Oke, terima kasih. Sekali lagi untuk kedepannya pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi kami di pls@sgh.com.sg. Terima kasih. Terima kasih SGH. Thank you.